Halo teman-teman, masih bersama channel Agung ADC 94, mari kita sama-sama belajar sejarah transportasi yang ada di dunia. Kali ini kita akan mengulik sejarah lahirnya bus di dunia. Sejarah lahirnya bus. Bus memiliki sejarah yang panjang. Moda transportasi publik ini pertama kali dibuat pada tahun 1662 di Perancis, dengan sistem penggerak memakai tenaga kuda. Satu ini, sudah sekian lama menjadi moda transportasi banyak orang untuk berpindah dari satu titik ke titik lain. Kehadirannya dapat menjadi alternatif untuk bepergian jarak jauh selain kereta api. Terlebih, sekarang sudah banyak perusahaan bus yang menyediakan bus dengan spek dan fasilitas mewah, untuk membuat penumpangnya merasa nyaman selama di perjalanan. Tak hanya untuk perjalanan jarak jauh, bus juga sudah sekian lama menjadi pilihan utama dalam mobilitas di perkotaan. Sejarah bus, di negara maju seperti Amerika Serikat pun, sampai saat ini, masih banyak warga yang memilih menggunakan bus sebagai transportasi sehari-hari. Berdasarkan data 2019 dari Biro Sensus Pemerintah AS, sebanyak 46,3% dari total komuter yang ada di AS atau sekitar 3,6 juta orang, memilih bus sebagai moda transportasi utama mereka. Lalu, bagaimana bus bisa tercipta dan terus berperan di dunia transportasi sampai saat ini? Merujuk sejarahnya, bus publik pertama ternyata dibuat pada tahun 1662 di Perancis. Kala itu, seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal menciptakan sistem transportasi kereta kuda yang melintasi jalan-jalan kota Paris yang berjalan sesuai jadwal. Bus yang dimaksud di sini berupa gerbong besar yang digerakkan dengan tenaga kuda. Namun, inovasi bus Pascal ini dinilai sebagai produk gagal. Pasalnya, gerbong bus menyasar kaum bangsawan yang justru merasa tidak memerlukan bus saat itu. Alhasil, konsep bus Pascal ini pada akhirnya memudar. Baru 150 tahun kemudian, atau tepatnya pada 1826, bangsa Perancis kembali berinovasi membuat bus yang mereka sebut dengan omnibus. Kabin berbentuk kereta ini dapat menampung 42 penumpang dengan digerakkan oleh 3 ekor kuda. Bedanya, rakyat jelata diizinkan menaiki gerbong omnibus. Pada tahun 1828, konsep omnibus ini meluas ke AS khususnya di kota New York. Oh ya, istilah bus sendiri berasal dari kata omnibus, itu yang dalam bahasa Latin berarti untuk banyak orang atau semua. Dalam bahasa Perancis, kata omnes merujuk pada rute bus di kota Paris. Pada tahun 1873, seorang pebisnis bernama Andrew Smith Haliday, menginisiasi pembuatan bus yang digerakkan menggunakan kabel yang digerakkan oleh sebuah motor atau mesin yang berada di ujung rute. Bus yang satu ini juga biasa disebut kereta gantung atau cable car. Andrew Smith Haliday pun menjadi pemilik hak paten dari kereta gantung. Akan tetapi, sistem kereta gantung ini ternyata tidak dinilai aman, karena kabelnya mudah putus. Untuk alasan itu, kereta gantung dibatalkan untuk penggunaan umum. 10 tahun kemudian, mulai ditemukan bus troli atau tram. Ini adalah omnibus yang bergerak di atas dengan tenaga listrik sebagai penggeraknya. Tram menjadi populer karena sanggup menempuh jarak lebih jauh dengan ongkos yang lebih murah. Pada tahun 1895, Karl Benz, ilmuwan asal Jerman yang juga pendiri perusahaan Mercedes-Benz, mendesain bus modern, motorized bus pertama di dunia. Konsep bus ini yang kita kenal hingga saat ini. Namun, pada 1906, bangsa Perancis curi start dengan menjadi pionir yang membuka rute bus modern pertama di dunia. Kendati demikian, konsep bus Perancis ini ternyata masih gagal. Bodinya dinilai terlalu kecil dan tidak memberikan kenyamanan pada penumpang ketika ia dijalankan. Kemudian pada tahun 1951, Mercedes-Benz mendesain bus dengan mesin penggerak belakang rear-end engine dengan bodi bus yang lebih lega. Model ini akhirnya disukai banyak orang. Seiring berjalannya waktu, penggunaan bus semakin meluas, seperti untuk transportasi dalam kota, transportasi pinggiran kota, antar kota, hingga bus sekolah. Tak terlepas juga Indonesia. Memang, beberapa tahun lalu, di Indonesia khusus Jakarta,
bus sempat ditinggalkan karena lekat dengan citra bobrok, banyak copet dan seabrek kejadian kriminal. Namun, belakangan kondisi tersebut sudah mulai berubah, khususnya setelah kehadiran bus Transjakarta yang lebih rapi, terjadwal, lebih nyaman dan aman. Kondisi ini pun menjadi katalis positif buat dunia transportasi umum yang ikut membaik. Kini, sudah lazim kita temui desain bus yang semakin modern, canggih, nyaman dan punya banyak fasilitas yang memanjakan penumpang seperti konsep sleeper bus yang ditawarkan beberapa perusahaan otobus PO. Ekosistem yang tumbuh baik ini pun membuat konsep bus listrik lebih mudah diterima publik. Dan demikianlah sejarah dari bus dan perkembangan dari zaman ke zaman sampai perkembangan bus di Indonesia. Terima kasih telah sama-sama belajar sejarah dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel Agung ADC 94 dan like, agar selalu bisa belajar sejarah transportasi yang ada di dunia. Terima kasih.